Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin cincau perdu guys, ada yang suka nggak nih? Masya Allah, beneran deh, yang ini segernya kebangetan ya. Dan ternyata bikinnya itu juga mudah banget karena bisa dicacah dengan menggunakan blender ataupun chopper. Wow, amazing. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 100 gram daun cincau perdu seperti ini. Cincau jenis perdu ini adalah cincau yang mempunyai daun dengan bentuk yang lebar dan tebal yang didapat dari tanaman cincau jenis kayu seperti ini. Jadi memang bukan cincau rambat ya, karena jika menggunakan daun cincau rambat untuk cara mengolahnya itu berbeda dengan cincau jenis perdu ini. Dan untuk tutorial membuat cincau rambat ataupun cincau jelly, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan secara terpisah di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, cuci daun cincau, pastikan daunnya ini dicuci hingga benar-benar bersih. Dan ini tadi daunnya itu juga sudah dilap satu persatu dengan menggunakan kain bersih ataupun tisu seperti ini. Tuh, bisa dilihat kan ya, jika dilap begini debunya itu bisa terangkat dengan sempurna. Well guys, selanjutnya agar hasil cincaunya itu tidak rawan langu, buang tulang daun cincau satu persatu seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Sisihkan. Berikutnya, rebus secukupnya air bersih sekitar 1,5 liter. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian masukkan daun cincau tadi ya. Aduk-aduk hingga rata selama sekitar 2 menit saja. Setelah itu angkat. Kemudian siram daun cincau dengan secukupnya air dingin. Tiriskan. Nah, agar hasil cincaunya itu benar-benar bebas dari bau langu, untuk selanjutnya ulangi lagi proses pembelansiran dengan cara yang sama seperti tadi. Yaitu air dan daun pandannya itu dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian masukkan kembali daun cincau sambil diaduk-aduk cukup selama 2 menit saja agar daun cincaunya itu tidak sampai menguning dan rusak. Kemudian angkat dan bilas kembali dengan air bersih. Dan ini dia guys hasilnya. Sekarang cincau perdu siap diolah. Jangan lupa siapkan juga 1 liter. Alah sayang, sudah bangun. Masya Allah cantik mama sudah bangun. Masya Allah. Jangan lupa siapkan juga 1 liter atau sekitar 4 gelas air matang atau air galon juga boleh. Masukkan daun cincau ke dalam blender atau chopper. Kemudian tambahkan airnya tadi. Lalu blender daun cincau hingga halus. Jika ukuran blendernya itu kecil, sebaiknya blender secara bertahap ya guys. Kemudian saring. Nah, ini dia guys hasilnya. Apa? Air cincaunya ini memang cenderung berbusa ya. But it's okay.
Karena memang penampakan busa ini menandakan bahwa kandungan klorofil pada daunnya itu benar-benar tinggi dan pastinya juga menyehatkan. Dan busanya ini juga bisa diminimalisir dengan cara diambil menggunakan sendok atau bisa juga disaring berkali-kali, minimal itu 2 atau 3 kali. Oke, sekarang ini akan saya saring lagi dengan menggunakan kain bersih agar hasil cincaunya itu benar-benar halus dan bebas dari ampas. Oke, peras pelan-pelan. Tuh, bisa dilihat kan ya hasilnya. Sekarang busanya itu sudah mulai berkurang. Berikutnya, ini akan saya saring lagi dengan menggunakan saringan yang lebih rapat seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Sekarang busanya itu nyaris tidak terlihat ya. Berikutnya simpan cincau di suhu ruang hingga mengeras. Jika disimpan di suhu ruang, prosesnya itu lumayan lama, yaitu sekitar 24 sampai dengan 48 jam. Jadi jika ingin lebih cepat, simpan di kulkas hingga cincau mengeras. Dan ini dia guys hasilnya. Setelah disimpan semalaman lebih, ternyata cincaunya itu sudah jadi. Dan ini jadi lumayan berair karena memang sudah disimpan selama semalaman lebih. But it's okay. Untuk airnya ini bisa dibuang saja. Oke, sekarang saya ambil dengan tangan bersih. Masya Allah, hasilnya ini benar-benar bagus banget guys. Aduh, teksturnya itu juga kokoh banget dan lumayan lentur ya. Cuma yang ini teksturnya itu masih kalah lentur jika dibandingkan dengan cincau jelly yang saya buat kemarin. But it's okay. Karena memang jenis daunnya itu berbeda dan yang terpenting hasil cincaunya ini masih bisa dipotong. Oke, potong cincau sesuai selera. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget dan pastinya juga seger banget jika diolah jadi es cincau. Sebelum diolah sebaiknya ini dicuci dulu dengan menggunakan air galon agar kebersihannya itu tetap terjaga ya. Dan selanjutnya silahkan diolah sesuai selera. By the way, selain menggunakan blender atau chopper, kita juga bisa membuat cincau perdu dengan cara diremas tangan seperti biasanya, seperti ini ya. Jika diremas dengan tangan begini, maka untuk air yang digunakan itu sebaiknya dalam kondisi hangat-hangat kuku ya guys. Karena jika menggunakan air dingin, maka proses meremasnya itu jadi lebih lama dan lebih ngoyo gitu. Pastinya juga jadi lebih pegel deh. Remas cincau dengan dituang air sedikit demi sedikit seperti ini. Nah ini dia guys, hasil cincau setelah disaring. By the way, untuk hasil cincau yang stabil alias tidak gampang mengeluarkan air seperti ini gitu, kita bisa menambahkan air perasan lemon yang diambil dari 1/4 buah lemon, atau bisa juga diganti dengan perasan jeruk nipis yang diambil dari setengah buah jeruk nipis. Seperti ini. Caranya, masukkan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis ketika cincaunya itu sudah disaring dan siap disimpan. Aduk rata. Lalu tempatkan di dalam wadah. Selanjutnya, simpan cincau hingga mengeras. Nah ini dia guys, setelah mengeras, ternyata cincaunya itu sama sekali tidak mengeluarkan air ya. Dan ini walaupun disimpan di kulkas selama 2 atau 3 hari juga teksturnya itu tetap stabil dan tidak berair. Cuma ternyata hasil cincau yang ditambahkan jeruk lemon atau jeruk nipis, teksturnya itu jadi cenderung lembut dan kurang kokoh sehingga cincaunya itu tidak bisa dipotong. Melainkan hanya bisa diambil dengan cara disendok seperti ini. Tuh bisa dilihat kan ya, teksturnya itu cenderung lembek dan smooth. Seperti puding silky guys. Cuma untuk rasanya itu masih sama ya, tetap enak, seger banget dan pastinya juga bebas dari bau langur. Catat. Dan karena penasaran, ini tadi saya bikin satu resep lagi dengan menambahkan perasan jeruk lemon. Ternyata juga
hasilnya itu masih sama ya. Cincaunya itu terlihat tidak berair, tapi ya teksturnya itu masih tetap lembek dan semut. Catat. By the way, dalam pembuatan cincau perdu ini, untuk penggunaan air yang di blender sebaiknya itu memang menggunakan air sumur atau air tanah dengan kandungan kapur yang tinggi. Dan kebetulan nih, di tempat kami yaitu di daerah Madiun dan sekitarnya, kandungan kapur dalam airnya itu cukup tinggi ya. Cuma ya alhamdulillahnya itu masih dalam batas aman untuk dikonsumsi. Jika menggunakan air dengan kandungan kapur yang tinggi, maka proses penggumpalan cincaunya itu terjadi lebih cepat dan lumayan bagus seperti ini tadi ya. Sementara jika air yang digunakan kandungan kapurnya itu rendah, maka kita bisa menambahkan 2 sendok makan air larutan kapur sirih ke dalam perasan cincau yang terakhir. Dengan begitu, tekstur cincaunya itu bisa lebih kokoh dan cepat menggumpal. Atau cara lain, kita bisa menggunakan abu dari klares pisang alias daun pisang yang sudah kering gitu. Cuma sayangnya saya belum sempat praktek. Ternyata daun cincaunya itu sudah keburu habis duluan guys. Jadi untuk pembuatan cincau dengan menggunakan klares pisang, insya Allah kapan-kapan itu akan saya bagikan tutorialnya secara terpisah. Oke guys, demikian tadi cara membuat cincau perdu ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.